Yo, kenalin gua Lexi ID dan di sini gua akan ceritain cerita Resident Evil Requiem. Tapi gua akan ceritain secara singkat ya, atau garis besar. Jadi nggak detail banget. Yang tujuannya adalah untuk mengejar durasi. Jadi bagi lo semua yang pengen tahu cerita Resident Evil Requiem tapi nggak punya waktu untuk mainin gamenya atau nonton versi detailnya, just enjoy video gua ini. So, tanpa basa-basi lagi, ini dia cerita dari cerita Resident Evil Requiem. Dimulai dari seorang analisis FBI yang bernama Grace Ashcroft yang mendapatkan misi dari atasannya untuk menginvestigasi kasus orang hilang di sebuah hotel yang bernama Hotel Wynwood. Tentu ya, misi ini bukan menjadi misi yang mudah bagi Grace, karena Grace mempunyai trauma kalau ibunya Grace yang bernama Alisa dibunuh di hotel tersebut 8 tahun lalu. Dan Grace menyaksikan kematian ibunya sendiri. Tapi ya karena ini perintah dari atasan ya, Grace mau gak mau menerima misi tersebut gitu. Setibanya Grace di Hotel Wynwood, ia menemukan sesuatu hal yang sangat janggal. Di kamar yang Grace tempati dulu, terdapat foto-foto Grace seolah ada yang selalu mengawasi Grace secara diam-diam. Grace di sini yang merasa sangat ketakutan, ia langsung mencoba melarikan diri dari hotel tersebut. Tapi ia justru bertemu dengan zombie polisi. Walaupun di sini Grace tergigit ya, tapi ia berhasil mengalahkan zombie tersebut. Setelah mengalahkan zombie, Grace mendengar ada suara musik yang berputar di suatu ruangan hotel tersebut. Saat Grace kepo dan menghampiri sumber suara tersebut, ia di sini bertemu dengan sosok yang selalu mengawasinya selama ini, yaitu Dr. Victor Gideon. Gideon bilang kalau Grace ini adalah ciptaan masternya yang sempurna. Oleh karena itu, Gideon harus menangkap Grace dan meneliti Grace lebih lanjut. Grace yang tidak punya pengalaman bertarung ya, dengan mudahnya ditangkap oleh Gideon. Akhirnya di sini sudut pandang beralih ke jagoan kita semua, yaitu Leon Scott Kennedy. Leon yang kini bekerja untuk DSO atau Division of Security Operation yang memiliki fokus utamanya adalah melindungi Amerika Serikat dari ancaman bioterorisme ya. Di sini Leon mendapatkan misi untuk menginvestigasi terkait serangkaian kematian misterius. Ada total 5 orang yang mati secara misterius, yang dimana kelima orang ini adalah orang yang berhasil hidup dari tragedi Raccoon City tahun 1998. Hasil investigasi ini merujuk ke satu nama, yaitu Dr. Victor Gideon. Tentunya Leon menjalankan misi ini nggak sendirian ya. Ia dimentori oleh gadis cantik yang akan gua spill di tengah cerita nanti. So, tungguin aja. Sebelum gue lanjutin ceritanya, di sini gue juga mau kasih fakta penting kalau sebagian besar orang yang selamat pada insiden Raccoon City tahun 1998 mengidap penyakit sindrom Raccoon City, yang dimana antivirus mulai menginfeksi kembali tubuh korbannya secara perlahan. Kalau sudah terinfeksi secara penuh, otomatis korbannya mati. Termasuk Leon yang kini terkena sindrom Raccoon City ini. Itu dia penyebabnya ya, kenapa tangan Leon dan leher Leon terlihat kayak ada korengnya gitu. Penyebabnya adalah si sindrom Raccoon City ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Tanpa sengaja Leon bertemu dengan Victor Gideon yang sedang membawa Grace. Victor yang sadar mau ditangkap sama Leon, ia langsung menembak orang lokal dengan virus yang sudah dimodifikasi, dan terjadilah outbreak kecil-kecilan. Tapi jumlah zombie yang sebanyak itu tetap sepele ya di mata Leon. Setelah Leon berhasil menghabisi seluruh zombie, sudut pandang kembali lagi ke Grace. Grace yang di sini berada di dalam posisi ditangkap ya di rumah sakitnya Victor Gideon yang bernama Rose Hill Chronic Care Center. Dengan berusaha keras, Grace akhirnya berhasil lolos dari tempat tidur yang diikat ke dirinya. Saat Grace mencoba melarikan diri, tentu saja tidak akan semudah itu ya. Ia dihadang oleh monster yang menurut gua ini adalah monster yang paling serem di series Resident Evil, yaitu The Girl. Namun The Girl ini memiliki satu kelemahan, yaitu tidak bisa terkena cahaya.
Grace di sini tentu saja menggunakan skill menggoceknya demi bisa kabur dari The Girl. Tapi ujung-ujungnya ya Grace tetap tertangkap. Sudut pandang kembali lagi ke jagoan kita Leon. Leon dengan hasil investigasinya menuntun dirinya datang ke Rhodes Hill Chronic Care Center atau rumah sakitnya si kediaman Victor Gideon ini. Di sini Leon disambut ya oleh salah satu suster di rumah sakit tersebut. Tapi tidak perlu menunggu waktu yang lama, seluruh pekerja yang ada di rumah sakit itu berubah menjadi zombie. Tidak ada pilihan lain bagi Leon selain menghabisi semuanya. Setelah Leon menelusuri rumah sakit ini, akhirnya ia bertemu dengan Grace yang sedang ditangkap oleh The Girl. Dengan dinginnya Leon langsung menembak The Girl sampai tidak sadarkan diri si The Girl ini. Di sini Leon memberi pistolnya ke Grace ya untuk bertahan hidup dan menyuruh Grace untuk melarikan diri. Karena Leon tahu akan ada sesuatu bahaya yang akan datang menghampirinya. Benar saja, tepat di hadapan Leon datang Victor dan Leon langsung dibuat turu. Di sini sudut pandang kembali lagi memakai Grace ya. Grace harus mencari cara bagaimana ia harus kabur dari tempat ini. Grace juga bertemu dengan Emily yang dimana Emily ini jadi salah satu bocah eksperimen yang dilakukan Umbrella. Untuk eksperimennya apa akan gua kasih tahu nanti ya. Seperti biasa level ini kita memakai Grace mencari jalan keluar, memecahkan teka-teki yang tidak akan gua ceritakan karena balik lagi akan memakan durasi, oke? Seiring berjalannya waktu, kita membutuhkan Emily untuk memecahkan teka-teki terakhir supaya bisa kabur dari rumah sakitnya si Victor yang dipenuhi zombie ini. Tapi di sini Emily diculik oleh The Girl dan dibawa ke ruang bawah tanah yang mengharuskan Grace menyelamatkan Emily di sana. Sudut pandang kembali lagi ke jagoan kita Leon. Leon di sini posisinya ditangkap ya sama Victor, tapi ya namanya Leon selalu menemukan cara untuk kabur. Setelah berhasil lepas dari tangkapan Victor, Leon kembali dengan perlengkapan senjatanya. Di sini ia juga melakukan monster bayi dan zombie-zombie yang ada di rumah sakitnya Victor. Sampai ia menemukan fakta di komputernya Victor kalau dirinya terkena Raccoon City Syndrome, yang dimana ini udah gue jelasin di awal ya apa itu Raccoon City Syndrome ini. Di sini kita juga di-spill siapa wanita cantik yang selalu menemani Leon, yaitu Sherry Birkin, anak yang Leon selamatkan di Resident Evil 2. Sherry di sini juga terkena Raccoon City Syndrome ya, karena Sherry juga merupakan survivor yang selamat pada insiden tahun 1998. Jadi kebanyakan orang yang selamat dari insiden itu tuh terkena si Raccoon City Syndrome ini gitu. Selain itu, di sini Leon juga menemukan fakta lain kalau Grace ada sangkut pautnya sama virus yang pernah diteliti Umbrella, yaitu Elpis. Tapi apa itu Elpis? Ini akan gue jelasin nanti, karena rahasia-rahasia yang ada di game ini akan terjawab seiring berjalannya cerita, oke? Lanjut ke ceritanya. Setelah Leon mendapatkan informasi tersebut, sudut pandang cerita balik lagi ke Grace. Grace di sini harus menyalakan generator bawah tanah ya, supaya Grace bisa menyelamatkan Emily. Tentu tidak akan semudah itu, karena di sini lagi-lagi Grace dikejar-kejar oleh The Girl. Setelah olahraga jantung dikejar-kejar oleh The Girl, Grace berhasil menyalakan regenerator dan menyelamatkan Emily. Yang akhirnya Grace dan Emily berhasil keluar dari rumah sakit kediamannya si Victor ini. Di luar rumah sakit, ia bertemu seorang pilot yang bernama Harry. Pilot ini bisa dibilang dia nggak bisa nerbangin helikopternya lah, karena kuncinya ada di rumah yang tepat berada di depan helikopter tersebut. Karena si pilot ini pincang ya, dia minta tolong Grace untuk mengambilkan kunci helikopternya yang ada di rumah itu. Sebagai gantinya nanti si Harry akan menerbangkan helikopternya dan pergi dari tempat itu sama-sama. Grace tentu aja ya mengiyakan tawaran tersebut. Ternyata rumah itu tak sekecil yang kita lihat. Terdapat ruangan bawah tanah yang berisi zombie-zombie yang sedang dalam proses eksperimennya si Victor. Di sini Grace berhasil ya mendapatkan kunci helikopternya dan Grace juga bertemu Victor lagi. Grace menguping pembicaranya Victor dengan pria misterius. Kalau hasil tes yang Victor lakukan ke Grace semuanya positif. Dan Victor bilang kalau Grace lah orang yang selama ini kita cari untuk mendapatkan Elpis. Habis itu Victor ketawa psikopat.
Setelah mendengar itu semua, tempat itu otomatis hancur. Grace harus menggunakan skill menggoceknya lagi untuk selamat dari tempat tersebut. Akhirnya Grace, Emily, dan Harry berhasil menerbangkan helikopternya. Namun semua zombie yang ada di tempat itu juga ikut terbang, yang hasilnya helikopternya jatuh dan Harry mokar. Di sini sudut pandang kembali lagi ke jagoan kita, Leon. Leon melihat Grace yang lagi kesulitan, ia segera melindungi Grace dari kejaran zombie. Sampai akhirnya bertemu lagi lah mereka berdua di dalam gereja. Baru aja kangen-kangenan ya, gereja tersebut langsung diserbu lagi sama zombie-zombie yang membuat Grace dan Leon akhirnya berpisah lagi. Setelah Leon berhasil mengalahkan kerumunan zombie, sudut pandang kembali lagi ke Grace. Grace di sini menuju ruang bawah tanah ya, dengan kondisi Emily yang sudah sekarat. Salah satu cara agar ia bisa keluar dari situ, Grace harus bisa mereset 3 power distribusi listrik yang ada di bawah ruangan tersebut. Ya, lagi-lagi misi kayak gini Grace akan dikejar-kejar lagi oleh The Girl. Dengan kemampuan skill gocek yang sudah menyamai Messi, Grace berhasil mereset 3 power tersebut dan berhasil kabur dari kejaran The Girl. Disinilah akhirnya The Girl tewas setelah Grace membuka pintu atas dan cahaya matahari masuk yang membuat The Girl terbakar hidup-hidup. Tapi saat Grace kembali menghampiri Emily, kondisi Emily benar-benar sudah sekarat. Dan yang mengejutkannya, Emily berubah menjadi monster. Untung saja jagoan kita datang tepat waktu ya dan langsung menembak Emily. Grace di sini yang kecewa karena tidak bisa menyelamatkan Emily, ia langsung pergi begitu saja. Sampai ia bertemu dengan Victor dan sosok laki-laki skin Yuzong Exorcist bernama Zeno. Ternyata Victor ini adalah bawahannya Zeno di sebuah organisasi yang bernama The Connection. Zeno dan Victor ditugaskan oleh The Connection untuk mengambil Elpis, dan Grace adalah kuncinya. Zeno percaya ya, dengan Elpis ia bisa memulai tatanan hidup baru, mengevolusi manusia secara paksa tanpa efek samping mutasi yang akan membuat manusia menjadi monster. Di sini gue bakal jelasin juga ya secara singkat apa itu organisasi The Connection. The Connection adalah organisasi yang bergerak di bagian perdagangan gelap senjata biologis. Bahkan saking besarnya organisasi ini, mereka bisa melakukan apapun demi tujuannya tercapai. Salah satu contohnya, mereka rela ngebom Raccoon City melalui pemerintah agar penelitian mereka tentang Elpis tidak diketahui oleh siapa-siapa. Saking besar pengaruhnya The Connection ini, banyak sekali selundupan orang-orang The Connection ke dalam berbagai organisasi. Contoh gampangnya ya ke Umbrella dan ke dalam pemerintahan. Kurang lebih secara garis besar The Connection itu organisasi seperti itu ya. Ya kayak mafia lah bisa dibilang. Lanjut ke ceritanya. Grace yang lagi putus asa langsung manut sama Zeno dan ikut ke Raccoon City karena di sanalah fasilitas Umbrella yang menyimpan Elpis bernama The Ark Laboratory berada. Di sini sudut pandang kembali lagi ke Leon. Akhirnya setelah sekian lama Leon kembali lagi ke Raccoon City demi menyelamatkan Grace. Sesampainya di Raccoon City, jalan yang harus Leon lewati itu tertutup ya, yang mengharuskan Leon mencari 3 detonator demi membuka pintunya dan mencari bensin motor karena Leon nanti akan pakai motor gitu, terus ditinggal dong mobilnya. Ya itulah Leon ya guys ya. Seperti biasa di sini Leon menghabisi banyak mutasi-mutasi aneh dari monster laba-laba sampai dengan zombie yang bisa bawa senjata. Leon juga menemukan hasil rekaman para anggota BSAA yang telah dibantai sama Zeno. Jadi bagi yang nggak tahu BSAA, gua akan jelasin sedikit ya biar kalian nggak bingung gitu sama organisasi-organisasi yang ada di Resident Evil. Jadi BSAA itu bisa dibilang sebuah organisasi militer yang tugasnya melawan, menyelidiki, dan mencegah ancaman penyalahgunaan senjata biologis atau bioweapon. Nah di sini BSAA itu ingin mengambil Elpis ya, tapi sayangnya malah kebantai duluan sama Zeno. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Leon yang akhirnya berhasil mengamankan 3 detonatornya
akhirnya bensin dan berhasil membuka pintu yang ditutup. Dengan aksi kerennya, Leon langsung melanjutkan perjalanannya menggunakan motor sampai jumping. Tapi di jalan Leon langsung dibegal sama Dr. Gideon dan terjadilah aksi tembak-menembak antara Leon dan Dr. Gideon. Ya, tentu saja hasilnya jelas Gideon yang kalah. Setelah perjalanan panjang di Raccoon City, akhirnya Leon kembali ke tempat semula sebelum dia jadi siapa-siapa, yaitu ke RPD. Di sini kita juga dilihatin ya flashbacknya Leon waktu Leon masih pemula. Setelah cukup bernostalgia, Leon eksplorasi lagi di RPD ini dan bertemulah dengan Zeno dan Grace kembali. Tapi di sini Leon tidak langsung menghampiri mereka, melainkan Leon menguping pembicaraan mereka terlebih dahulu. Intinya Zeno lagi memberitahu Grace kalau Umbrella banyak menciptakan manusia buatan untuk mengkloning Grace, karena Grace ini satu-satunya kunci untuk mendapatkan Elpis, kata si Zeno. Di sini Zeno juga menunjukkan hasil rekaman CCTV yang berada di Raccoon City Orphanage atau fasilitas uji cobanya Raccoon City yang bentuknya kayak panti asuhan. Zeno bilang di uji coba ini cloningannya gagal semualah, cuman Grace yang berhasil. Nah, disinilah letak awal mula kesalahpahaman Zeno tentang Grace dan Elpis yang akan gue jelasin di akhir nanti. Ingat kata-kata gue ini ya, dan juga tetap fokus nonton videonya. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Leon dengan sigap langsung menembak Zeno. Tapi lagi-lagi dengan secara Sigma, Zeno menghindari semua tembakan Leon karena Zeno ini memiliki kekuatan yang sama seperti Albert Wesker. Beda dengan Wesker yang biasanya kasih waktu 7 menit buat main-main. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Zeno nggak mau main-main sama Leon ya. Justru malah nyepol Mr. X untuk melawan Leon dan cabut menggunakan helikopter. Pertarungan sengit terjadi antara Leon dan Mr. X. Ingat di sini Leon udah bukan pemula lagi ya. Yang pasti hasilnya udah jelas, Leon berhasil solo kill Mr. X. Akhirnya Leon melanjutkan perjalanannya untuk sampai The Ark Laboratory, tempat Zeno membawa Grace demi mendapatkan Elpis. Saat perjalanan Leon ke sana, Leon dihadang oleh monster tumbuhan yang tentunya dengan mudah dikalahkan oleh Leon. Dengan segala tantangan yang udah Leon lalui, sampailah Leon ke The Ark Laboratory ini. Ternyata di The Ark Laboratory ini udah banyak tentara-tentara The Connection ya, yang membuat Leon mau gak mau harus menghabisi mereka semua, termasuk pimpinan mereka yang bernama The Commander. Kalau kata fans sih dia hang tapi masih belum dikonfirmasi siapa sebenarnya The Commander ini. Tentunya lagi-lagi Leon berhasil solo kill The Commander dan akhirnya bertemu kembali dengan Grace sama Zeno. Di sini Zeno selalu minta password ya untuk membuka Elpis, tapi Grace tidak tahu apa-apa. Saat Grace terus dipaksa oleh Zeno untuk membuka passwordnya, jagoan kita Leon datang tepat waktu. Adu mekanik lah antara Leon dan Zeno. Untuk kali ini Leon yang kena solo kill. Tapi untungnya Grace dan Leon berhasil kabur untuk sementara waktu dari Zeno. Leon dengan kondisi Raccoon City Syndrome-nya udah makin parah, membuat Grace harus bergerak sendiri untuk membukakan jalan buat Leon. Grace di sini yang udah lumayan terlatih ya, berhasil membukakan jalan untuk Leon. Saat Leon dan Grace ini lagi terpisah nih, Grace menemukan sebuah rekaman yang dimana isi rekaman tersebut adalah si Spencer atau pendiri Umbrella mengaku tobat saat diwawancarai oleh Alyssa Ashcroft atau ibunya Grace. Nah, kalau kalian ingat kata gua tentang awal mula kesalahpahaman Zeno mengenai cloningan Grace dan Elpis, disinilah terbongkar semua. Kalau Spencer atau pendiri Umbrella itu tobat. Jadi bertahun-tahun Spencer itu mempunyai project untuk memindahkan memorinya ke orang lain agar pemikirannya Spencer ini tidak pernah hilang walaupun si Spencer udah mokat ya. Tapi itu nggak mudah, banyak sekali subjek eksperimen yang gagal. Tempat yang ditunjukin Zeno ke Grace di RPD itu yang bernama Raccoon City Orphanage merupakan tempat eksperimennya dilakukan.
Kalau kalian masih ingat dengan bocil yang bernama Emily, dia juga salah satu subjek eksperimennya si Spencer di project ini. Karena project ini gagal terus dan terlalu makan korban, Spencer merasa bersalah lah dan akhirnya tobat. Untuk menembus rasa bersalah itu, Spencer mengadopsi bocah random yang dinamai Grace, yang ujung-ujungnya Spencer minta tolong Alyssa untuk merawat Grace. Jadi clear ya kalau Grace ini bukan anak kandungnya Alyssa. Gak cuman itu, untuk menebus dosa, Spencer juga bikin antivirus yang bernama Elpis, yang dimana Elpis ini akan menjadi obat bagi siapapun yang terinfeksi berbagai macam virus. Terus letak kesalahpahaman Zeno itu di mana, Bang? Jadi Zeno mengira kalau Elpis itu adalah senjata mematikan yang dibuat Spencer, dan anak-anak yang ada di Umbrella Orphanage itu merupakan cloningan untuk Grace, karena Zeno mengira Grace merupakan subjek yang berhasil di project pemindahan memori yang dilakukan oleh Spencer. Dan Zeno sangat berharap kalau Grace ini memiliki semua ingatan Spencer, termasuk password untuk membuka Elpis, karena passwordnya itu hanya diketahui oleh Spencer. Nyatanya project pemindahan memori itu nggak ada yang berhasil, dan Grace hanyalah anak biasa yang diambil Spencer dari panti asuhan. Begitupun dengan Elpis, yang ternyata merupakan obat dari segala virus, bukan senjata mematikan. Jadi jelas ya kalau sampai sini Zeno salah sangka tentang Elpis dan Grace. Ibarat kata Zeno ini kegocek. Oke, lanjut lagi ke ceritanya ya. Grace yang melihat CCTV kalau Leon sedang sekarat langsung segera membantu Leon dan kembali ke ruangan Zeno berada. Grace juga memohon kepada Zeno untuk membiarkan Leon hidup, dan Grace berjanji akan membukakan password untuk Elpis. Grace yang mengingat kalau Alyssa bilang Grace ini adalah sebuah harapan atau hope ya. Dalam video wawancaranya bersama Spencer, Grace langsung membuka passwordnya dengan menulis hope, dan Elpis berhasil terbuka. Zeno yang udah tidak sabar ya mengira Elpis itu adalah virus yang sangat kuat, Zeno dengan langsung menyuntikkan dirinya dengan Elpis, dan yap, apa yang terjadi? Kekuatan Zeno seketika menghilang. Di saat yang bersamaan datanglah Victor yang ternyata masih hidup. Zeno langsung menyalahkan Victor ya, karena Victor dibilang gagal mengenai penelitiannya sepanjang ini tentang Elpis. Victor nggak terima lah, langsung memenggal kepala si Zeno. Victor di sini juga punya rencana baru kalau ia ingin menguasai pasar gelap dengan virus dan juga Elpis. Tapi Leon yang baru saja pulih karena disuntik Elpis sama Grace tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Gelutlah Prime Leon melawan Victor. Hasilnya jelas, Leon dengan aura plus 99-nya berhasil mengeksekusi Victor dengan Sigma dan dingin. Tapi sayangnya Leon dan Grace malah terjebak di reruntuhan fasilitas tersebut. Gak lama kemudian datanglah timnya Chris yang bernama Lone Wolf Squad untuk membantu Leon dan Grace keluar dari sana. Tapi Chris nggak ada di sini ya. Akhirnya selamatlah mereka berdua. Di dekat ending kita juga diperlihatkan ternyata Emily ini masih hidup, karena saat Leon menembak Emily, Leon tidak menembak titik vitalnya. Emang gacor si Leon ini. Dan sekarang Emily diasuh oleh Grace. Di credit scene kita juga diperlihatkan kalau anggota BSAA yang berjaga di Ark Laboratory dibabat habis sama anggota The Connection. Belum tahu pasti apa yang dibutuhkan oleh The Connection ya, sampai-sampai ia rela datang kembali ke fasilitas itu dan membantai anggota BSAA. Mungkin ini akan jadi hint kelanjutan ceritanya nanti ya di Resident Evil berikutnya. Akhirnya selesai sudahlah cerita dari Resident Evil 9 ini. Sebenarnya masih ada satu ending lagi ya. Nih gua kasih lihat aja deh endingnya apa. At least I could save you.
Tapi di sini gue ceritain ending canonnya aja lah ya, biar cepet gitu. Sekali lagi gue kasih tahu kalau video gue mungkin kurang detail karena gue mengejar durasi supaya setidaknya kalian tahu sama cerita Resident Evil 9 ini, oke? Kalau kalian mau request game atau diskusi tentang cerita Resident Evil 9 bisa langsung komen down below. So, gue Alexi ID izin pamit, see you in the next video. See ya.